Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Kita kembali lagi ketemu sama pelajaran sejarah. Minggu kemarin kita udah ketemu bahas jalur A. Sekarang kita lanjutkan materi terkait perkembangan kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia. Sebelumnya silakan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan doa supaya pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dihadiri. Hari ini yang belum masuk siapa saja? Mira. 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 Di mana ini? Terus siapa lagi? Nomor berapa? Nomor berapa? Maura. Sakit. Terus? Sudah? Gak ada ya? Hari ini kondisinya baik-baik aja. Mentalnya aman? Mentalnya agak aman? Kenapa enggak? Lagi apa hari ini? Apa yang dirasakan hari ini mentalnya? Lagi mumet MTK. Ada yang lagi galau? Ada. Ada. Ada yang lagi ambiar? Ada. Ada. Ambiar nggak? Lagi ambiar? Iya. Meskipun lagi ambiar, semoga pelajarannya nggak ikut ambiar ya. Amin. Oke, sekarang kita akan melanjutkan terkait materi kemarin perkembangan kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia. Sebelumnya ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari apa saja? Jadi benar ya, kemarin kita menyinggung terkait jalur rempah, kemudian ada juga macam-macam rempah-rempah. Kemudian kita juga menyinggung sedikit terkait kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Ada yang masih ingat tentang perjalanannya? Ya, perjalanan Portugis. Ya, acung. Ya, gimana? Dari benua Amerika Selatan. Terus? Terus Mana? Malabar. Malabar? Malabar, iya, Malabar Terus dari Malabar? Dari Malabar ke Mesir. Aduh. Jalur Portugis loh ya, bukan jalur rempah. Dari Portugis. Mana yang kemarin bapaknya Portugis? Oh, ya. Ya gimana? Coba dijelaskan. Oh, Portugis. Yang lain sambil dibuka, KKS-nya dicari juga. dari Portugis. Terus? Ke Tanjung Harapan. Terus lanjut ke Kaliput, India. Melewati Malaka. Terus? Ke Malaka, Badai, terus ke Maluku. Lima. Udah 5. Baikkan ya? Ya. Oke, jadi benar ya, karena kemarin kita udah nyinggung terkait kedatangan Portugis sama Spanyol. Maka sekarang kita akan menyinggung sedikit terkait dengan kolonialisme ya. Gimana sih penjajahan Portugis di Indonesia, kemudian Spanyol di Indonesia, Belanda di Indonesia, sama Inggris di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis dan mengevaluasi terkait perkembangan kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Kemudian kalau manfaat pembelajarannya dari sini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian semua diharapkan yang pertama bisa memahami sejarah kolonialisme, di mana hal ini akan membantu kalian untuk bisa menyadari terkait dengan dinamika sosial yang ada. Jadi di sini kita nggak hanya bahas terkait dengan penjajahannya saja, melainkan kita akan melihat lebih jauh bagaimana dinamika sosial pada masa penjajahan bangsa Portugis, kemudian bangsa apa lagi? Spanyol, kemudian Inggris. Yang kedua di sini dari kedatangan bangsa Barat kita diperkenalkan dengan berbagai elemen budaya baru. Jadi kita juga akan mengetahui Portugis nanti budayanya apa saja yang masih diadopsi di Indonesia sampai saat ini. Kemudian Spanyol juga itu. Contohnya ada kayak arsitektur, kemudian juga banyak istilah dalam bahasa Indonesia yang mungkin kita nggak sadar atau kita nggak tahu
sampai saat ini masih diucapkan. Ya, nanti kita bahas biar lebih tahu. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak jangka panjang kolonialisme. Jadi dari materi ini kalian nanti bisa mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya kolonialisme itu gimana. Jadi kita hari ini akan mengadakan perjalanan waktu. Kita kembali ke masa lalu. Tapi masa lalunya dalam konteks kolonialisme. Kemudian yang terakhir yaitu materi ini membantu kita memahami bagaimana posisi Indonesia pada saat itu dalam konteks sejarah. Oke. Biasa di sini saya punya dua gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Kerja paksa. Apa lagi? Kerja rodi sama kerja paksa beda. Ayo coba apa lagi ini? Kira-kira ini gambar ngapain sih orang pribumi? Lagi ngapain? Jadi ada manusia ya, kan kelihatan kan? Kalau yang sebelahnya ini gambar apa? Itu penangkapan. Ayo, penangkapan ini. Penangkapan apa? Pangeran Diponegoro. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah kondisi pada masa pemerintahan kolonial, kondisi masyarakat di era kolonial seperti ini. Gambarannya sebenarnya banyak, tapi yang saya pilih salah satunya adalah ini. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar lukisannya Raden Saleh terkait dengan penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi kenapa saya menampilkan dua gambar ini? Keterkaitannya sama materi ini adalah seperti yang disampaikan Excel. Kita akan membahas dan menganalisis lebih jauh terkait perkembangan kolonialisme yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak hanya tahu bagaimana kondisi sosial ekonomi di sana, melainkan kita juga akan melihat lebih jauh apa saja budaya-budaya yang ditinggalkan oleh bangsa Barat. Kemudian kalau di sini lukisannya Raden Saleh ini merupakan salah satu bentuk protes secara halus. Bisa dibilang bentuk protesnya masyarakat secara halus terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Oke, biar lebih tahu kenapa sih kok masyarakat sampai protes sama kebijakan kolonial. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, sekarang yang pertama di sini kita akan menyinggung terkait perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia. Kemarin sudah kita bahas terkait rute pelayaran, kedatangan sama tokoh-tokoh yang datang ke Indonesia. Ada yang masih ingat? Dari Portugis kemarin siapa saja tokoh-tokohnya? Ayo, yang pertama siapa? Sama sudah lama. Yang pertama kita lihat datanya. Bartolomeus Dias, benar apa saya? 25. Ini PLC itu tujuan dibentuknya yang pertama adalah menghindari persaingan tidak sehat antar sesama pedagang Belanda. Kemudian yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa ataupun dengan bangsa-bangsa yang ada di Asia. Nah, kemarin kan kalian produknya salah satunya membuat infografis. Bisa menentukan infografis terkait dengan dampak digital sosial budaya. Jadi pembuatan infografis itu seperti ini. Nanti kalian bisa cari lebih banyak template-nya di apa. Sekarang kita akan diskusi. Saya sudah membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Silakan sama kelompoknya. Oke, silakan sekarang berkumpul sama kelompoknya. Silakan bangkunya dibentuk kotak. Duduknya mengitari bangku. Sudah, saya jelaskan dulu terkait dengan pengisian materinya. Yang pertama, di sini kalian diminta untuk menjawab dua pertanyaan. Ya, silakan dijawab, nama kelompoknya ditulis, di atas jangan lupa sama nomor absennya. Tugas yang kedua, ini kan kalian akan membuat sebuah produk. Jadi kelompok satu gaya belajarnya visual.
Silakan yang gaya belajarnya visual, kalian bisa membuat produk tugas ini dalam bentuk infografis, poster atau peta konsep. Silakan pilih salah satu. Belajarnya visual, tugasnya bebas memilih poster atau infografis terserah. Buat sekreatif mungkin, anggotanya kan banyak. Mungkin kelompok 2 auditori. Auditori ini saya kasih pilihannya 2, yaitu buat podcast atau puisi. Jadi kalian kalau bisa mau puisi podcast nggak apa-apa. Akan materi ini nanti. Puisinya akan materi ini. Kalau podcast, ya satu kelompok satu kelompok. Ya, kalau puisi kan kamu tambah semua. Kalau podcast nanti gimana pengaturannya kalian? Pokoknya satu kelompok yang kita bisa milih infografis, poster atau peta konsep, tapi yang buat sekreatif mungkin. Yang ini bisa milih podcast atau puisi. Kita di sini ya, kalian membuat politik pikiran, mudah-mudahan. Nah, sedangkan di perlawanan setelah ke-19 ini cenderung untuk lebih ke arah bersatu gitu loh, nggak bersifat daerah hanya Jawa sama Banten bersatu berlawan Belanda untuk menjadi Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif, sudah jadi anak yang pintar hari ini, aktif berdiskusi dan juga mengerjakan tugasnya sudah baik. Silakan kelas dengan sebelum kita mengkaji pelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan doa. Sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dihadiri. Terima kasih, saya akhiri pelajaran hari ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.